Nikel di dunia itu 20% ada di Indonesia, dan alhamdulillah sekarang kita pingin Indonesia harus menjadi negara produsen terbesar, salah satu terbesar untuk pembangunan baterai mobil. Indonesia berambisi untuk bisa menjadi raja alias pemain baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Besarnya cadangan nikel bahkan terbesar nomor 1 di dunia tak pelak mendorong pemerintah untuk semakin meningkatkan nilai tambah komoditas tambang di dalam negeri. Salah satu produk akhir nikel yang bernilai tambah tinggi yaitu baterai kendaraan listrik. Selain bernilai tambah tinggi, baterai berbasis litium ini juga menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendorong program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB. Untuk itu, pemerintah pun kini kian gencar mendekati sejumlah pemain baterai hingga pabrikan kendaraan listrik dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Sejumlah calon investor yang tengah didekati Indonesia antara lain perusahaan asal Korea Selatan, LG Energy Solution, investor Cina CATL, produsen kendaraan listrik Cina BYD hingga pabrikan mobil listrik Amerika Serikat Tesla. Bahkan pemerintah yakin bahwa Indonesia akan menjadi pemain baterai litium terbesar ketiga dunia pada 2027 sampai 2028 mendatang, sehingga kita akan menjadi produsen baterai litium terbesar ketiga di dunia pada tahun 2027 atau 2028 nanti. So don't look down on Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Cita-cita jadi pemain baterai kendaraan listrik terbesar di dunia ini tak lain karena juga didukung oleh melimpahnya cadangan nikel di tanah air. Berdasarkan data USGS pada Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, mengutip dari Bauxite Nikel yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM 2020, jumlah cadangan nikel RI tercatat mencapai 72 juta ton nikel termasuk nikel limonit atau kadar rendah. Jumlah ini mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia sebesar 139.419.000 ton nikel. Namun sayangnya ketika tengah bersemangat membangun industri hilir nikel di tanah air, sejumlah negara adidaya malah beramai-ramai mengandang Indonesia, mulai dari perlawanan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor biji nikel RI sejak 2020 lalu, hingga pengucilan produk nikel RI di Amerika Serikat. Satu digugat Uni Eropa telah menggugat RI di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada 2020 lalu. Hasilnya RI pun dinyatakan kalah oleh panel Badan Penyelesaian Sengketa Dispute Settlement Body DSB WTO pada Oktober 2022 lalu. Ternyata kekalahan RI atas gugatan Uni Eropa ini dipicu karena industri hilir nikel Indonesia dianggap belum matang. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan belum matangnya industri hilir di Indonesia menjadi dasar WTO memenangkan gugatan Uni Eropa. Pemerintah dinilai tidak bisa menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Fasilitas pengolahan nikel itu dikatakan belum kuat, jadi kalau industrinya sudah kuat itu bisa katanya dilakukan larangan ekspor terhadap komoditas. Tetapi kita kan juga pada saat sekarang sudah ada industri yang cukup banyak untuk mengolah nikel tersebut. Itu sudah kami jelaskan dan itu tidak diterima, tapi nggak apa-apa kan kita sudah memutuskan untuk banding, jelasnya kepada CNBC Indonesia Kamis 2 Maret 2023. Meski demikian, pemerintah telah mengajukan banding atas kekalahan gugatan pertama ini. Dia menyebut pemerintah telah mengajukan banding pada Desember 2023 lalu. Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan argumentasi dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa industri hilir dari produk olahan nikel di dalam negeri sudah kokoh. Sekarang ini kita betul-betul ngebut untuk memperkuat industri, terutama yang baterai EV. Nanti diharapkan kalau panel banding tersebut yang diperkirakan 2024, walaupun itu tidak langsung mendengarkan kasus kita karena kasus kita ini ngantri di urutan 25. Jadi kalau kasus kita didengar tahun 2025 akhir misalnya, itu industri kita kan sudah kuat. Jadi kita cukup yakin kalau argumentasi kita bisa diterima, kata dia.
Hal ini juga seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta agar jajaran menterinya tidak takut melawan balik dari kekalahan pertama di WTO itu. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada menteri jangan juga berhenti lawan sehingga kita banding, gak tahu kalau nanti dibanding kalah lagi, tapi kalau kita belok jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Pesan Presiden Jokowi dalam pembukaan muktamar PP Pemuda Muhammadiyah Rabu 22 Februari 2023. Amerika Serikat dikabarkan sedang berlaku tidak adil terhadap Indonesia. Ketidakadilan itu atas tidak diberikannya paket subsidi hijau bagi mineral dari Indonesia, yakni nikel untuk baterai kendaraan listrik karena alasan produk mineral Indonesia didominasi perusahaan Cina. Sebagaimana diketahui, pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah undang-undang pengurangan inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar dolar US dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.